Kapan kita pernah mengajar? Kalau saudara nanti di rumah baca Yesaya pasal 2, ada janji bahwa pada hari-hari terakhir gunung rumah Yahweh akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Lalu bangsa-bangsa akan datang dan minta pengajaran. Sebab dari Sion keluar pengajaran. Hebatnya firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau kita tidak mengajar orang, kita buat orang jadi kurang ajar. Itu aja kebalikan. Yang kelima apa tadi? Oh, mengajar. Oh, membangkitkan orang mati. Yang keempat. Yang kelima ya. Yang kelima membangkitkan orang mati. Saudara, membangkitkan orang mati tidak harus orang mati terus bangkit, tidak. Lihat zaman ini begitu banyak orang gak punya semangat hidup karena takut menghadapi masa depan. Kalau saudara ke kantor lihat Senin, coba lihat itu. Gimana mau ajak orang-orang di kantor, lihat aja Senin. Kan baru masuk Senin ini, bukan tanggal 5 nanti ini. Betapa mengerikan lihat wajah orang karena takut. Itulah orang-orang mati itu. Free semangat. Nggak usah takut. Hidup ini masih jauh. Kita nggak mati hari ini kalau kita nggak punya uang. Hiburkan mereka. Itu membangkitkan orang mati. Betul tidak? Saudara ketemu orang sakit, dokter sudah vonis begini-begini. Jangan takut. Beberapa hari yang lalu, kami dapat SMS. Ada seorang hamba Tuhan namanya Ibu Yanti Raja Guguk, mamanya Alfi Raja Guguk. Ya, dia masuk di TV karena sakit kankernya. Kami tahu foto vonis dokter itu. Dia sakit kanker, di kemo sampai habis rambutnya, sampai kurus. Oh, sudahlah, nggak ada harapan. Ternyata Tuhan berikan dia hidup. Sekarang sehat kembali. Dokter pun terakhir memeriksa luar biasa. Nah, terus berapa lalu masuk solusi dan di SMS supaya kami mendoakan supaya malam itu atau orang nonton banyak orang di zaman Tuhan. Hidup. Itu contohnya. Jadi orang yang percaya Yesus kriterianya cuma satu. Dia akan mengerjakan yang dia kerjakan. Kita kembali ke 12 Yohanes 14. Koma. Baca lanjut Alkitab saudara. Setelah kata koma, 1, 2, 3. Bahkan ya perjanjian yang lebih besar lagi daripada itu. Alasannya karena Yesus kemana? Pergi kepada Bapa. Nah, kalau kita pikir ayat ini secara biasa kita baca, saya percaya muncul di pikiran kita, sombong benar orang itu. Masa Yesus kalah dengan kamu? Tapi ini janjinya. Yang ngomong Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Bahkan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada itu. Nah, sebelum kita sampai bagian kedua, maka bagian pertama kita lakukan dulu, bukan? Betul tidak? Lakukan dulu bagian pertama. Apa bagian pertama tadi? Yang Yesus pernah kerjakan, pernah lakukan. Baru kalau itu sudah selesai, yang lebih besar lagi Dia akan berikan kepada kita. Pertama kali saya belajar ayat ini, saudara, saya itu kaget. Masa sih Bapak? Masa kami lebih hebat dari Yesus? Kan gak masuk akal. Akhirnya Papa memberi saya pengertian sederhana sekali. 2 hal aja, saudara, 2 hal. Nomor 1, Yesus mati umur berapa? Yang ketiga, kita umur berapa sekarang? Pak Madi umur berapa? Atau dia umur berapa? Nah, kalah Yesus. Betul? Ayo kalah Yesus. Betul nggak? Yesus cuma sampai umur 33. Berarti kita lebih lama, bukan? Emir umur berapa? Nah, lebih, sudah menang. Mana 2 tahun dari Tuhan Yesus. Ngerti? Itu yang Bapak berikan nih. Yang kedua, Yesus belum pernah sampai Australia. Ingat itu. Ayo, siapa lebih hebat sekarang? Kita lebih hebat. Kita sudah sampai Australia. Mana lagi? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Coba renungkan. Kalau seseorang itu sadar, tahu, dan merasa hidupnya dibutuhkan oleh orang besar, kira-kira sikap hidupnya bagaimana? Ada perubahan nggak dengan orang-orang biasa yang nggak dibutuhkan siapa-siapa? Pasti ada perubahan. Seperti itu pengertian ayat ini, saudara. Bahwa Tuhan membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Maka itu mulai tahun 2009 jadi Kristen kita nggak cuma perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, tidak. Sadari Dia pun perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Jauh sebelum tahun 2009,
Sudah banyak proyek yang Papa tunjukkan kepada kami untuk kami kerjakan. Ini sama baru masuk 2009. Tuhan saya tunjukkan 2010 tidak ada apa lagi. Bayangan. Maka itu hidup kami ini semangat terus tiap hari. Karena kami excited melihat ini. Menunggu lagi. Satu kali saya dapat ilustrasi begini kepada suatu kali. Ini karena waktu pas tanggal 4 November itu kami ada di Amerika. Waktu pemilihan presiden itu. Nah, terus saya sempat ngomong-ngomong pada beberapa orang. Gitu. Misalnya, ada orang Indonesia. Ya, tiba-tiba ditanya, dipanggil oleh White House. Ngerti kata ini? Saudara kalau nyebut White House cuma satu loh di dunia, nggak ada dua. Betul nggak? White House. Bayangkan, kalau ada orang Indonesia dapat panggilan kerja di White House. Karena tahun yang lalu kami pernah ketemu anak pendeta, ya, tapi papa mamanya sudah meninggal. Orang Ambon kecelakaan, bapak mamanya pasti undang ke Amerika, naik mobil kecelakaan mati dua-dua. Anaknya 3 jadi tim piatu. Nah, anak nomor 2 itu bisa kerja di White House. Luar biasa, masih muda. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ada orang Indonesia tiba-tiba dapat tawaran, dapat panggilan untuk kerja di White House, merasa dibutuhkan, sikapnya beda nggak? Pasti beda, bukan? Nah, walaupun ini cuma ilustrasi, padahal kerjanya cuma buka pintu pagar. Loh, ngerti? Cuma buka pintu pagar saja. Tetap keren toh? White House kok. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Nah, orang itu pasti berubah. Siapa yang mengikuti berita, tanggal 20 Januari ini, ada 16 orang Indonesia. Entah dipilih atau usul keluarga, tidak tahu. Pokoknya 16 orang Indonesia ini diundang untuk hadir pelantikan Barack Hussein Obama. Sebab 16 ini keluarga dari bapak tirinya. Kan Sutoro orang Jawa. Nah, cuma situ lagi tunggu siapa 16 orang ini. Bayangkan. Ini akan jadi 16 orang Indonesia pertama yang masuk ke White House dalam pelantikan presiden nanti. Itu keren betul. Nah, saya tanya kepada saudara. Kalau mereka pulang ke Indonesia, famili, tetangga, kenalan tahu, mandangnya lain nggak pada 16 orang? Coba jawab lain tidak? Lain. Presiden Amerika atau presiden dunia yang undang pasti lain. Walaupun juga nanti Obama sudah pensiun nggak jadi presiden, orang ini pun tetap akan dihargai lain. Atau, nah seperti itu bayangan. Kalau Tuhan membutuhkan kita dalam hidup ini untuk menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Saya percaya sikap kekristenan kita akan beda. Akan beda. Mari saya lanjutkan. Setelah mengerti kebenaran ini, sepanjang sejarah Alkitab, ya, sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan itu tetap cari manusia. Katakan amin. Ini yang mengagumkan sekali. Sekalipun dia maha kuasa, dia hebat, dia sanggup berbuat apa-apa sendiri, tapi faktanya dia tetap membutuhkan manusia yang dia pilih untuk jadi rekan sekerjanya. Nah, gereja harus menyadari akan hal ini. Betapa Tuhan memerlukan kita dalam hidup. Saya beri contoh Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima menarik sekali untuk kita pelajari. Kejadian 5 mulai 19. Dan setelah memperanakkan Henokh muncul di sini. Yared masih hidup 800 tahun dan dia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Yared adalah 962 tahun kemudian dia meninggal. Dan yang penting di ayat ini, dan Henokh hidup 65 tahun dan dia memperanakkan Metusalah. Dan setelah memperanakkan Metusalah, baca Henokh bagaimana hidupnya? Bergaul dengan Elohim 300 tahun lagi. Dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi seluruh umur Henokh adalah 365 tahun. Dan Henokh hidup bagaimana? Bergaul dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Kata ini menarik. Hidup bergaul. Bahasa Inggrisnya walk with God. Nggak main-main. 365 tahun. Saudara, saya percaya kalau 2 bulan saja kita tinggal dengan seseorang,
2 bulan aja. Kenal gak jadi kita dengan berdua?